Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu Tuhan, yang selalu nyata, selalu melingkupi kami. Sehingga pagi ini, Kau bangunkan kami dengan penuh berkat-Mu. Kami akan membuka dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu, siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pandanglah dia, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Jangan Khawatir, Janganlah Takut. Dakmu magiang, dakmu takut. Lagu PKJ 302 berjudul Jangan Khawatir merupakan lagu yang acap kali kita nyanyikan di gereja. Lagu tersebut sangat selaras dengan bacaan kita pada pagi hari ini. Memang kekhawatiran dan ketakutan merupakan bagian yang tidak terpisah dalam pengalaman hidup kita. Seringkali orang yang mengalaminya sangat terganggu, bahkan rasa-rasanya hidup seakan arahnya tidak pasti. Jika demikian, maka apa pesan kehidupan di balik bacaan firman Tuhan pada saat ini? Firman Tuhan yang kita baca saat ini dilatar belakangi oleh kisah Daud, manakala ia dalam pelarian. Saul bertekad untuk membunuhnya, dan hal itu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Masalahnya tidak hanya di situ. Ia merasa terancam di depan Raja Ahias karena ketenaran namanya. Situasi tersebut membuat Daud berpura-pura tidak waras agar ia terlepas. Sesungguhnya ada kemungkinan bagi Daud untuk dihabisi pada saat itu. Tetapi faktanya ia justru diusir. Merenungkan hal tersebut lebih mendalam, pertanyaannya bagi kita. Apakah Daud selamat karena usahanya atau karena Tuhan yang menyertainya? Tentu dalam penghayatan iman, keselamatan Daud bersumber dari Tuhan, manakala ia harus berpura-pura gila di hadapan Raja Ahis. Kekuatannya untuk tetap tenang, untuk berakting pun asalnya dari Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhanlah jaminan kita. Ia adalah Tuhan yang sama sedari masa Daud.
kini dan selama-lamanya. Menghadapi ketakutan dan kekhawatiran, ayat 7 meneguhkan kita sebagaimana Daud berkata, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mana mengajarkan kami untuk tidak selalu khawatir dan tidak selalu takut dalam kehidupan kami, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Apapun yang kami lakukan hari ini, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kami hari ini. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan atau pertambahan usia. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Bapa, sehingga merasakan sukacita karena Engkau bersama dengan mereka. Anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang dalam pendidikan, mulai dari tingkat paling rendah TK sampai perguruan tinggi, Kau berkati, Kau berikan hikmat, sehingga anak-anak dan saudara-saudara kami yang sedang menempuh pendidikan boleh menyelesaikan pendidikannya karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Begitu juga jemaat yang dalam keadaan sakit ya Bapa, Kau berkati setiap usaha yang dilakukan. Kau jamah jemaat-Mu sehingga jemaat mengalami pemulihan. Jemaat yang dalam usia emas atau usia lanjut ya Tuhan, Kau sertai, Engkau lindungi, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka merasa tidak kesepian. Mereka merasa kuat karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan kami dalam surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.